kembali lagi, kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote? Lu sering dengar di media kan? Ini punya KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan? Karena itu tadi dia udah nggak, nilai itu udah berubah, nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu, ya kan? Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos nggak ketemu, dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja, ya kan? Bukan karena urusan gue ini kemarin waktu Pilpres dukung Anies ya, nggak ada urusan gitu ya kan, karena memang dia ada dapat 3 penghargaan dari KPK ketika itu, jadi nggak ada urusan itu. Tapi apa yang bisa Anda simpulkan dari itu? Dicari nggak ketemu, dipaksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, ayo dong dibacain beritanya. Baik, Bung Alfian, alhamdulillah kita syuting Dibacain Berita kali ini. Mudah-mudahan Bung Alfian dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, Bung Alfian, kemarin kita sempat membahas Tom Lembong, Bung Alfian. Nah, saya melihat fenomena Tom Lembong itu persis seperti Bung Alfian. Maksudnya apa? Dokumentasinya lengkap, Bung Alfian. Lagi di borgol, lagi di BAP, lagi dipakein rompi. Nah, sedangkan kalau kita lihat Ahok waktu itu kan sama sekali, Bung Alfian, kita nggak ngeliat foto dia di borgol atau pakai rompi. Nah, fenomena ini, Bung Alfian, apakah akan berlanjut, Bung Alfian? Penangkapan atau musuh-musuh politiknya Jokowi mungkin, Tom Lembong lain yang akan dikasuskan seperti Tom Lembong. Bagaimana, Bung Alfian, respon awalnya? Menurut beberapa analisa yang sempat bersebar, ya, analisa yang bersebar maupun juga saya ikut menyimak, bahwasannya memang ini merupakan agenda yang merupakan rekomendasi dari ya terhadap orang-orang yang akan menangani kasus-kasus berikut. Itu satu poin. Yang kedua, saya menangkap memang ancaman Anies ya itu menjadi sesuatu yang betul-betul dibaca secara teliti oleh orang-orang yang berkepentingan agar Anies tidak muncul sebagai kekuatan yang tak terbendung pada pemilu-pemilu yang akan datang. Itu yang saya membaca. Nah, yang ketiga, bahwasanya ini merupakan sebuah pilihan langkah yang menurut saya juga akhirnya jadi blunder. Ya, kenapa? Karena beliau ini kan Menteri Perdagangan pada tahun 2015. Kalau kita lihat urutan-urutan impor yang terjadi di tahun 2010, 2015, 2020 sampai 2024 hari ini, itu kelihatannya sangat, malah saya bisa membaca dalam perspektif lain. Sangka baik tanda kutip ya, husnuzon tanda kutip saya kepada rezim Pak Prabowo. Beliau sedang berusaha untuk membuktikan bahwa dia punya kesungguhan untuk memberantas korupsi. Katakanlah ketika Pak Tom Lembong ini diduga melakukan apa yang telah kemudian seperti yang tadi Bung kameramen bilang, yang di borgolnya, yang apanya, yang penampakan visualnya kan begitu sangat terang-terangan ya. Tapi ini kalau menurut hemat saya harus menjadi perhatian pertama dari seluruh masyarakat Indonesia, seluruh awak media, dan seluruh aktivis medsos, dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap keutuhan NKRI. Ini merupakan sebuah tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang merupakan pelemahan terhadap peran-peran sosial, peran-peran politik daripada masyarakat yang dianggap berpotensi akan berseberangan dengan penguasa yang sedang berkuasa baru dimulai, maupun penguasa yang ingin menganggap harus 10 tahun gitu. Menurut saya ini juga catatan, dan ini tidak luput daripada agenda tahun 2024 awal kemarin di musim-musim kampanye. Apalagi ya, saya harus mengingatkan ada orang yang tidak terima dapat nilai 11 gitu kan. Itu kan jadi catatan, kelihatannya menjadi hal yang bersambung. Mungkin ini perlu penelaahan yang lebih mendalam, tapi memang kasus Tom Lembong lebih berdimensi yang cukup sengit, bau bara api politik gitu. Nah, yang jelas ini situasinya begitu, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian.
Saya jadi khawatir kalau nanti sampai akhirnya nekat gitu Bung Alfian menyasar Pak Anies nih Bung Alfian. Karena kenapa? Saud Situmorang itu mantan ex KPK ya. Dia sampai bilang Bung Alfian, untuk menjerat Anies saat Pilpres kemarin Bung Alfian, itu 11 kali percobaan menjerat Anies dengan Formula E. Nggak kena Bung Alfian. Emang nggak korupsi kira-kira kan gitu. Nah jadi memang yang dilihat Bung Alfian, kayak misalkan kasus Tom Lembong ini, kejaksaan ini muncul ucapan yang unik Bung Alfian. Ya memang kalau ditangkap harus ada dugaan aliran dana. Itu di Bung Alfian. Nah kalau dengan husnuzonnya Bung Alfian terhadap Pak Prabowo, mungkin bisa jadi Pak Prabowo sedang membuat wadah yang besar buat nangkap Zulhas, Erlangga. Tapi kan kalau saya lihat dari kabinetnya kayaknya jauh Bung Alfian sampai menangkap teman sendiri. Jadi mungkin untuk di tengah sesi kali ini, apa respon kita atau apa dugaan Bung Alfian kalau sampai Anies ditangkap Bung Alfian? Nah yang kedua, mungkin nggak Prabowo nangkap orang terdekatnya? Itu gimana Bung Alfian? Ya yang jelas kalau menurut saya yang pertama itu sebelum menjawab itu, kita harus jaga Pak Prabowo. Jadi kepada seluruh pemirsa, saya mengenal Pak Prabowo sejak tahun 1997. Beliau orang yang sangat berpihak pada sebuah kerja-kerja yang sportif, kerja-kerja yang rasional, kerja-kerja yang jelas runutan dan runtutannya. Nah, itu yang kita kenal 30 tahunan yang lalu kurang lebih. Nah kalau ternyata beliau sekarang berubah dan menggunakan haluan lain, saya nggak bisa ngomong lagi, namanya manusia itu suka berbolak-balik. Nah, kalau ditanyakan kemudian apakah ada hubungan dan kemungkinannya ini menyasar kepada Anies, apa yang tidak mungkin di negeri ini? Ya kan? Sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya fenomena Jokowi Undercover, sebuah buku yang ditulis oleh seorang Bambang Tri yang punya basic sebagai seorang jurnalis. Lalu buku tersebut dibilang terlarang oleh aparat kepolisian. Iya. Polisi itu kan bukan lembaga akademis. Kenapa kok bisanya polisi membuat larangan? Bahkan dengan tegas waktu itu Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri, barang siapa yang punya buku ini saya tangkap. Itu pasal berapa dalam undang-undang kita ketika muncul yang punya buku akan ditangkap gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa akhirnya menunjukkan bahwa mengelola negara ini dengan kekerdilan jiwa, kekerdilan konstitusi, dan kekerdilan mental leadership. Jadi saya ingin katakan buat para pemirsa, kita memang sedang berada di zaman Ruai Bidoh. Kita berada di zaman akhir zaman yang membuat situasi hari ini persis yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Artinya, tentu keadaan ini bukan membuat kita menjadi pasif. Bukan berarti kita boleh, ya udahlah kalau gitu keadaan kita diam aja, enggak begitu. Justru disinilah terlihat siapa orang yang menjaga kejernihan alam pikirnya, siapa orang yang menjaga keistiqomahannya, dan siapa orang yang terus menghitung bahwa pertarungan antara hak dan batil tidak boleh terhenti dalam cuaca seperti apapun juga, dalam rezim siapapun juga. Sehebat apapun kekejaman yang ditampilkan oleh banyak penguasa hari ini, belum ada yang bisa mengimbangi kekejaman yang pernah dialami oleh nabi-nabi ulul azmi, kekejaman yang dialami oleh, bukan berarti saya menuntut adanya kekejaman itu, artinya di masa itu tetap ada yang bersuara tauhid, di masa itu tetap ada yang terus membela kebenaran dengan cara yang sungguh-sungguh. Artinya buat kita masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang Dasar kita yang memberikan satu penguatan atas berkat rahmat Allah, dan kita juga mendapatkan satu penegasan bahwa negara ini adalah negara yang dimerdekakan dengan seluruh sumbangsih masyarakat kita. Jadi intinya persoalan yang sedang kita bicarakan ini tentu juga ketika tadi jaga Pak Prabowo, di sisi lain jaga Pak Anies, ya, kepada semua masyarakat dan kepada orang-orang yang sekarang mempunyai posisi, teman-teman yang dulu tergabung di PKS, yang tergabung di Nasdem, yang tergabung di PKB. Anda pernah membersamai Anies, tentu Anda tahu bagaimana watak Anies, kan Anda membersamainya hampir setahun lebih.
Betul. Dengan kampanye-kampanye, dengan kumpul-kumpul, kumpul terbatas, kumpul tertutup, kumpul persiapan debat, kumpul macam-macam. Ini intinya, ayolah, jangan Anda berikan legacy yang jelek, jangan Anda tinggalkan warisan kepada masyarakat terhadap sesuatu yang sebetulnya menjadi hal yang uneducated, tidak mendidik buat generasi di belakang kita. Begitu Bung Kamaraman. Ya, sampai kejaksaan bilang Bung Alfian, penangkapan Tom Lembong ini tidak berbau politik. Justru kalau ditegesin gitu kita malah jadi yakin kalau ini berbau politik Bung Alfian. Nah Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini saya ulas sedikit yang tadi awal saya sampaikan. Jadi di Instagram itu ada yang komentar Bung Alfian, kalau penangkapan tokoh nih lengkap dokumentasinya Bung Alfian dari borgol apa, itu bisa dipastikan musuhnya Jokowi. Karena unik sekali Bung Alfian, masa dari A sampai Z bisa ketahuan gitu, apa bisa terpublikasi. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, berarti apa pesan Bung Alfian nih untuk masyarakat pertama, karena kan masyarakat melihat ketidakadilan di depan mata. Kedua, apa pesan Bung Alfian untuk Pak Anies Bung Alfian, karena Pak Anies itu ketika Tom Lembong ditangkap, dia memberikan pembelaan moral yang begitu kuat Bung Alfian. Kalimat-kalimatnya yang sepertinya Pak Anies sebenarnya tahu apa yang terjadi Bung Alfian. Nah, yang terakhir adalah pesan Bung Alfian untuk Pak Prabowo. Kan Tom Lembong ini ditangkap di rezim Prabowo. Kalau itu kemauan Jokowi, berarti Prabowo masih nurut dong dengan Jokowi. Kira-kira gitu. Atau bagaimana kalau mungkin, itu kemauan Prabowo? Ya kan makanya apalagi kalau itu kemauan Prabowo, bisa jadi dong itu bisikan orang sekitarnya Prabowo. Makanya untuk akhir sesi ini apa pesan Bung Alfian untuk 3 hal yang tadi saya sampaikan? Ya, silakan. mungkin bisa 3 atau 4. Yang pertama kepada Pak Tom Lembong, saya melihat dia sebagai sosok manusia Indonesia, dan dari wajahnya, dari raut wajahnya, dari performan ekspresinya, dia kelihatan memang orang yang sedang berhadapan dengan sebuah sinetron hukum yang memalukan, yang menjijikkan, dan terus terang saja mempertontonkan ketidakadilan secara terang-terangan. Dan saya pikir ini akan ada pertaruhan di sejarah negeri ini maupun di Yaumul Mahsyar nanti, di akhirat nanti. Yang kedua, buat Pak Anies rasanya perlu memahami bahwa ada teman-teman dekat yang harus tetap dijaga. Teman-teman dekat relawan jangan pernah dijauhi, dan pastikan mereka tidak semuanya bisa mendekat secara fisik, mungkin karena keterbatasan komunikasi, keterbatasan ongkos, keterbatasan orang yang bisa memediasi sampai berjumpa dengan Bapak. Yang kedua, Bapak juga harus tahu ada satu dan beberapa partai yang saya tahu persis, PKS itu sampai hari ini total backup kepada Bapak sebagai orang yang punya dasar-dasar kepemimpinan yang nyambung dengan misi dan visinya PKS. Catat pemirsa, Alfian Tanjung ini bukan pengurus PKS. Betul. Dan tidak pernah tergabung dengan PKS secara struktural. Cuma saya memang orang yang terlibat dalam gerakan politik secara keumatan, keindonesiaan, dan memang haluan saya politik Islam sejak tahun 82. Nah, jadi kembali buat Pak Anies, perlu tim intinya dan Pak Anies harus ingat, dalam dunia politik ataupun dunia bisnis, orang yang sering jadi pengkhianat itu orang yang paling kita percaya. Dan jadi artinya daya tahan untuk menjaga stamina beridealisme politik itu memang sangat beragam. Nah, yang ketiga adalah kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, ayo, Bapak sudah cukup tua, usia 73 tahun. Bapak nggak mungkin muda lagi dan juga tidak mungkin 1000 tahun lagi. Usahakan ada kerja-kerja politik yang bersifat husnul khotimah. Dan saya minta kepada Bang Muzani, kepada Bang Fadli, dan orang-orang yang punya track record sejarah yang menjembatani dengan para ulama-ulama, para habaib dan tokoh-tokoh Islam dengan Pak Prabowo, kembali ini diberikan satu pandangan-pandangan bahwa masyarakat sangat berharap besar kepada Pak Prabowo. Yang terakhir, kepada masyarakat Indonesia, ayo jangan biarkan ketidakadilan dan kezaliman terus bergerak, karena kita apatis, skeptis, pengecut, bahkan mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, atau kita memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Saya pikir itu, Bung kameramen dan para pemirsa. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.